Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tapi sekarang kita masuk ke Al-Aslus Salis, pilar yang ketiga dari 3 pilar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya kita telah selesai dari 2, maka tersisa 1. Dan ini pilar yang paling panjang pembahasannya. Ya, pilar yang paling panjang pembahasannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk kita bisa menyelesaikan kitab ini dengan sebaik-baiknya dan kita mengambil manfaat dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi setelah selesai kitab ini mungkin nanti kita pindah ke Kashfus Syubuhat atau Qawaidul Arba. Nanti akan kita lihat di akhir-akhir pembahasan dari buku ini. Dikatakan di sini, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Aslus Salis, dasar yang ketiga, ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal tentang nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi kakek beliau Abdul Muttalib dan buyut beliau Hashim. Wa Hashimun min Quraisy, dan Hashim ini dari Quraisy. Ya, Quraisy terdiri dari beberapa suku. Salah satunya keturunan Hashim, maka disebut dengan Bani Hashim. Jadi kalau antum sering dengar bani-bani itu maksudnya keturunan. Ya, keturunan maksudnya. Bani Salimah berarti keturunan dari Salimah. Bani Nadir misalkan. Bani Abdi Manaf itu artinya keturunan. Mungkin antum mau buat keturunan enggak apa-apa. Bani apa gitu kan. Ya, nama antum siapa? Paijo, Bani Paijo enggak apa-apa. Ya, boleh, tidak ada masalah, tidak ada yang larang. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy itu dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, dan Arab itu keturunan dari Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Ta'ala. Jadi Quraisy dari Arab, Arab keturunannya Ismail.
Ismail anak dari Nabi Ibrahim, hasil dari pernikahan beliau dengan Hajar, yaitu riwayat yang menyebutkan budak yang dihadiahkan kepada Saroh. Jadi karena Ibrahim ingin punya anak, Saroh belum bisa hamil, maka Saroh berinisiatif untuk menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi. Ya, namanya wanita itu tetap cemburu jemaah. Ya, meskipun dia yang mencarikan antum sudah harus siap-siap sudah. Apalagi kalau dia sudah hamil. Ya kan? Alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam walahu minal umur. Atas Ibrahim dan atas Nabi kita sebaik-baik salawat dan salam. Dan beliau memiliki umur salasun wa sittuna sanah, 63 tahun. Minha arba'un qabla nubuwah, 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa salasun wa isyruna nabiyyan wa rasulah. 23 tahun sisanya beliau gunakan untuk berdakwah ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nubbi'a biqra, beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Wa ursila bil mudaththir, lalu beliau diutus dengan surat Mudaththir. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan surat Al-Mudaththir, ada yang mengatakan surat Al-Muzammil. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini yaitu surat Al-Mudaththir. Dan ini yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Wa baladuhu Makkah, negeri beliau Mekah. Wa hajara ilal Madinah, dan kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Taib. Ini paragraf awal yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sekarang kita baca syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, ay minal usulis salasa allati yajibu alal insani ma'rifatuha. Pokok yang ketiga ini merupakan salah satu dari 3 pokok yang wajib dipahami oleh setiap manusia, setiap muslim. Wahiyya ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu. Seorang hamba harus mengetahui tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Kita sudah mempelajari 2, tinggal yang ketiga. Dan ingat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, man kana a'rafu billah kana akhwaju minhu. Barang siapa yang mengenal Allah, dia pasti akan butuh kepada Allah. Wa man kana akhwaju minhu kana atlubu minhu aktsar. Dan barang siapa yang sudah sangat butuh sama Allah, pasti dia akan wujudkan rasa butuhnya dengan banyak dia meminta, berdoa. Makanya kalau kita jarang doa, berarti kita tidak butuh sama Allah. Jangan mengaku kita butuh sama Allah tapi jarang ngangkat tangan untuk berdoa. Berarti antara ucapan dengan perbuatan tidak sinkron. Makanya sering saya ingatkan, jangan sekedar HP tok disinkronisasikan datanya. Kadang-kadang HP itu kan sinkronisasi itu kan. Tapi antara lisan dengan perbuatan itu harus sinkron. Kita mengatakan kita hamba Allah tapi tidak pernah doa sama Allah Ta'ala. Lucu. Orang yang mengaku hamba Allah, orang yang mengaku butuh sama Allah, tiap hari dia pasti berdoa. Dia akan selalu minta sama Allah. Bahkan hal yang sepele dia akan minta sama Allah. Kurang garam misalkan dia minta sama Allah. Sandalnya putus, minta dia sama Allah. Itu menunjukkan dia sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Dan Allah senang ketika kita minta sama dia. Sama Allah Ta'ala, minta apapun antum minta sama Allah, senang Allah Ta'ala. Seberapa banyak pun antum minta, Allah kasih. Dan antum tidak usah khawatir. Ustaz, kira-kira kalau saya banyak minta, Allah tahu nggak ya apa yang saya minta? Enggak usah khawatir.
Ya, Allah itu tidak memiliki sifat lupa kayak kita. Allah tuh mengingat, selalu mengingat dan maha mengingat apa yang kita sudah panjatkan. Kita saja belum tentu kita ingat apa yang kita panjatkan 20 tahun yang lalu. Antum masih ingat doa antum 20 tahun yang lalu? Nggak usah 20 tahun lah, 1 tahun yang lalu antum ingat apa doa antum? Nggak ada yang kita ingat. Tapi Allah ingat, mengetahui segalanya. Iya. Taib. Wa qad sabaqal kalamu ala ma'rifatil abdi rabbahu wa dinahu. Maka telah berlalu pembahasan yang berkaitan dengan seorang hamba mengenal tentang Rabb dan agamanya. Maka sekarang kita mengenal tentang Nabi kita. Kenapa kita tidak cinta sama Nabi kita? Karena kita tidak kenal. Benar pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tidak cinta gimana mau berkorban? Kenapa antum mau berkorban dengan istri antum? Karena antum cinta sama istri antum. Antum rela untuk berkorban. Kenapa seorang suami rela berkorban untuk anaknya? Seorang suami rela berkorban untuk istrinya. Seorang ayah rela berkorban untuk anaknya, untuk keluarganya. Karena mereka cinta sama anggota keluarganya. Nah, kita sebagai umat Muhammad ini, kenapa kita tidak berkorban untuk beliau? Tidak ada pengorbanan kita yang kita tunjukkan kepada beliau. Karena kita tidak cinta. Buktinya bersolawat aja kita jarang. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Razak. Ini faedah yang saya dapatkan dari beliau. Ketika kita duduk di majelis beliau kemarin. Beliau bilang, pada hakikatnya solawat yang dipanjatkan oleh umatnya Muhammad itu tidak butuh sama Nabi SAW. Nabi nggak butuh sama solawat kita itu. Karena kalau kita hitung-hitungan solawat, malaikat bersolawat, Allah bersolawat kepada Nabi SAW, itu sudah cukup bagi Nabi SAW. Tetapi ketika seorang hamba dia bersolawat kepada Rasul, itu artinya dia yang butuh sama solawat tersebut. Karena orang yang rajin bersolawat, itu artinya adalah orang-orang yang sedang dia meminta agar di hari kiamat dia mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Kita pingin dapat syafaat beliau kan? Salah satu caranya banyak bersolawat. Berarti pertanyaannya sekarang, siapa yang mendapatkan manfaat dari solawat itu? Ya kita, bukan Nabi. Nabi nggak dapat manfaat dari solawat tersebut. Kita yang dapat manfaatnya. Andai kata kita tidak bersolawat kepada Nabi, atau orang mencela Nabi SAW, tidak akan pernah mengurangi bagaimana kedudukan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau punya kedudukan yang mulia. Beliau yang membuka pintu surga yang pertama. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi. Tidak akan dibuka. Malaikat, kenal kita enggak? Enggak kenal. Malaikat cuma kenalnya Nabi Muhammad yang akan membuka surga tersebut. Maka kita butuh kepada yang memiliki kemuliaan tersebut. Nah, Allah memberikan kemuliaan itu kepada Nabi SAW. Coba lihat dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi bercerita tentang manusia berdiri lama di hari kiamat dan kemudian ingin segera ditegakkan hisab. Mereka datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Nabi Adam gak bisa, datang kepada Nuh. Nabi Nuh gak bisa, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa. Semuanya tidak bisa. Tapi ketika datang kepada Nabi SAW, itu bagianku. Aku yang berdoa. Wa yakhiru sajidan lillah. Maka Nabi pun berdoa. Ketika Nabi berdoa meminta kepada Allah, maka Allah pun mengatakan irfa ra'sak, angkat kepala. Ya Muhammad, angkat. Sal tu'toh, minta, aku kasih. Isfatu syafa. Siapa kau ingin berikan syafaat?
Berikan syafaat kepada mereka. Nah, siapa yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW itu? Salah satunya orang yang sering bersolawat kepada beliau. Makanya manfaat salawat itu kepada kita, bukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nanti antum keliru gitu loh. Kalau menganggap bahwasanya yang membutuhkan syafaat itu Nabi, salah, keliru kita. Yang butuh kepada salawat itu adalah diri kita sendiri. Maka jangan pernah kita pelit untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Karena pada hakikatnya kita yang butuh kepada salawat tersebut. Taib. Dikatakan di sini, wa amma ma'rifatun nabi fatadammanu khamsata umur. Maka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, untuk mengenal Nabi kita itu ada 5 perkara yang harus kita penuhi. Baru kita dikatakan mengenal Nabi kita. Nah, apa saja 5 perkara tersebut? Yang pertama, ma'rifatuhu nasaban, mengenal tentang nasab beliau. Nah, ini antum bisa baca dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab sejarah, atau antum ikut kajian sejarah, ya, kajian sirah. Sirah itu artinya, kalau antum terjemahkan sirah itu dengan sejarah, kurang tepat sebenarnya. Karena sejarah itu dalam bahasa Arab artinya tarikh. Kalau sirah itu perjalanan, itu namanya sirah. Siratul Rasul, perjalanan Rasul. Tapi kalau sudah masuk dalam bahasa Indonesia, ya sirah itu artinya sejarah. Nah, ini sebenarnya kurang tepat, tapi wes nggak apa-apa lah, mboten napa-napa wes. Ya. Pokoknya apa yang dilakukan oleh warga plus 62 sudah insyaallah benar. Ya. Nggak nyimpang jauh, cuma kurang tepat aja gitu loh. Kalau dibilang sirah itu sejarah, kurang tepat. Karena sirah itu berasal dari kata saro yasiru, sairun, sirotan, perjalanan. Ya, perjalanan. Atau kalau bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih keren, kayaknya biografi ya. Gimana, cocok nggak? Ya. Antum pelajari sirah tentang Nabi SAW. Bagaimana perjalanan Rasul dari mulai beliau di dalam perut ibunya, bahkan sebelum diceritakan sebelum itu bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum beliau lahir, sampai kemudian beliau lahir, usia remaja, beliau melakukan uzlah dan yang lainnya. Itu semua diceritakan. Sampai beliau meninggal dunia itu diceritakan semuanya. Ada yang sifatnya ringkas, ada yang sifatnya luas. Tinggal antum pilih. Cari yang ringkas-ringkas saja. Yang penting kita mengenal secara garis besar perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak kajian-kajian sirah itu. Ya, di Surabaya ini banyak kajian sirah. Ya, ada Ustadz Fadlan misalkan yang ngisi, kemudian ada Ustadz Firanda yang ngisi. Itu bagus kitab beliau itu, Fusul fi Siratir Rasul dari karangan Ibnu Katsir, itu bagus bukunya. Saya belum tahu apakah ada terjemahannya atau enggak. Sepertinya belum ada. Itu buku bagus. Ya, kitabnya bagus. Kalau dulu yang sering mengajar sirah itu Al-Walid, Al-Ustadz Abdurrahman At-Tamimi. Itu kalau beliau cerita sirah itu detail, lengkap. Ya. Karena kita pernah merasakan bagaimana kita diajar sama beliau di kelas. Beliau menceritakan bagaimana sejarahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali. Ya. Antum kalau pernah ikut kajian beliau, itu hafalan beliau tentang sirah itu luar biasa. Ya. Bahkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah
mengakui tentang bagaimana hebatnya Syekh Abdurrahman At-Tamimi terkait masalah sirah. Luar biasa, lihat. Coba antum cari pengajian beliau dulu, untuk dengar kajian beliau tentang sirah Rasul. Luar biasa sekali. Taib. Fahuwa asyrafun nasi nasaban. Karena Rasul ini memiliki nasab yang mulia. Fahuwa Hashimi Quraisy Arabi. Bayangkan, Nabi itu memang sengaja disiapkan oleh Allah Ta'ala memiliki nasab yang mulia gitu loh. Karena kata para ulama, umumnya para nabi itu mereka punya nasab yang mulia. Semua para nabi itu punya nasab yang tinggi. Tujuannya apa sih? Agar ketika berdakwah, para pembesar-pembesar itu tidak bisa mencela dari sisi nasab. Kadang kan ada orang yang nasabnya tinggi tidak mau mengikuti kebenaran karena disampaikan oleh orang yang punya nasab rendah. Nah, Muhammad ini nggak bisa dicela sama orang Quraisy. Karena Hashim itu pembesar Quraisy. Hashim itu pembesar Quraisy. Yang memegang Ka'bah, Hashim itu. Ya, juru kuncinya Ka'bah ya Hashim ini. Dari Bani Hashim ini. Tidak bisa berkutik. Makanya Nabi tidak pernah dicela dari sisi nasab. Antum lihat, ada nggak celaannya orang-orang Quraisy dari sisi nasab? Tidak ada. Karena Nabi tidak bisa dicela dari sisi nasab. Dan itulah hikmahnya Allah Ta'ala mengutus beliau dari bangsa Quraisy. Supaya orang-orang Quraisy ini tidak bisa mencela. Coba kalau Nabi diutus misalkan dari bangsa Ethiopia misalkan. Yang mana mereka umumnya adalah sebagai budak. Tidak akan mau diikuti. Dan pasti akan dicela. Makanya diutus dari bangsa Quraisy. Bangsa yang tertinggi di kalangan bangsa Arab. Yang ada pada waktu itu. Dan sampai sekarang ini masih ada. Ya, keturunan-keturunan dari orang-orang Quraisy. Apalagi dari kalangan Ahlul Bait. Pasti ada. Ya. Dan orang-orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait itu, harusnya mereka yang paling utama untuk menjalankan sunnah. Karena mereka harusnya berbangga dengan nenek moyang mereka yang paling utama. Tapi kalau ada orang mengaku sebagai Ahlul Bait justru menentang sunnah, ini repot ini, coba. Ini repot. Ya, bahaya. Bahayanya di mana? Di hari kiamat mereka akan berhadapan dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dikabarkan oleh malaikat, nih orang-orang ini yang dahulu menentang sunnahmu, maka Nabi akan mengatakan, ya jauhkan dia, jauhkan dia. Aku tidak butuh sama mereka. Nah, ini repot ya. Nah, jadi beliau punya nasab yang tinggi, maka harus kita ketahui nasab beliau itu. Bagaimana nasab beliau? Termasuk masuk dalam kategori nasab ini istri beliau, anak beliau. Ya, kita harus tahu. Keturunan-keturunan beliau yang sangat dekat dengan beliau, kita harus tahu. Yang menjadi Ahlul Baitnya Nabi siapa? Kita harus ngerti. Ya. Karena itu bagian daripada kita mengenal nasab dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'rifatus sinnihi wa makani wiladatihi wa muhajirihi atau wa muhajirihi. Berarti yang betul. Ada yang tulis, ada yang punya kitab bahasa Arab, itu salah anunya. Salah khotamat ba'i, salah cetak. Harusnya wa muhajirihi, itu yang betul. Ya. Itu dibenarkan yang cetakan. Ya, biasa dalam cetakan buku itu menunjukkan kitab itu tidak luput dari kesalahan. Kadang salah harokat. Ya. Tapi kalau Al-Quran tidak akan pernah salah. Kalaupun dia salah cetak pasti akan segera dibetulkan. Dan Allah Ta'ala yang akan menegur. Karena Allah sudah berjanji akan menjaga yang namanya Al-Quran dari segala macam bentuk perubahan. Termasuk salah cetak harokat itu pasti akan ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara bentuk janji Allah Ta'ala. Nah, situ muhajirihi yang betul. Yaitu kita mengenal tentang usia beliau.
tempat kelahiran beliau. Dan beliau itu berhijrah kemana? Waqad bayyanaha asy-Syaikh biqaulihi, dan itu telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam ucapan beliau, walahu minal umri 63 sanah, bahwasanya beliau itu memiliki usia 63 tahun. Wa baladuhu Makkah, negeri beliau adalah Mekah. Wa hajara ila Madinah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Faqad wulida bi Makkah wa baqiya fiha 53 sanah. Dan beliau dilahirkan di Mekah dan tinggal di Mekah itu selama 53 tahun. Jadi beliau tinggal di Mekah itu selama 53 tahun. Karena 10 tahun setelah itu beliau berhijrah ke Madinah. Jadi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ya. 10 tahun lebih 3 bulan lah. Karena kan Nabi SAW meninggal di Rabiul Awal. Rabiul Awal atau Rabiul Tsani? Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriyah. Artinya 10 tahun lebih 3 bulan. Summa hajara ilal Madinati fabaqiya fiha asyra sinin. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah, ya, yang sebelumnya Madinah itu bernama Yathrib. Ya, lalu beliau pindah ke Madinah. Ketika beliau pindah ke Madinah, beliau mengatakan, inni haramtul Madinata kama kana Ibrahimu haramta Makkah. Aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah itu sebagai tanah haram. Makanya tanah haram itu 2. Jadi kalau antum dengar haram, itu 2 tempat. Mekah dan Madinah. Adapun Mekah, nanti ada batasannya. Tanah haram itu ada hududul haram namanya. Madinah pun demikian. Hududul haram, ada batasannya. Jadi kalau sudah melewati batasan itu berarti keluar dari situ itu sudah tanah halal. Kayak contoh, kalau antum misalkan yang mengambil ijtihad atau pendapat umroh itu bisa 2 kali dalam satu safar. Ketika antum umroh pertama, antum pergi ngambil mikot biasanya ke Tan'im. Nah, Tan'im itu tanah halal. Nah, Tan'im itu tanah halal. Jadi orang tanah haram harus keluar dulu ke tanah halal untuk mengambil mikot, untuk melakukan umroh atau haji. Nah, mikot terdekat itu namanya Tan'im, Masjid Aisyah. Keluar, ngambil dari situ. Dari situ mulai mikotnya. Jadi tidak perlu pergi ke Yalamlam sana, jauh. Apa yang itu pergi ke Yalamlam? Keluar aja dari tanah haram. Batas tanah haram itu keluar di situ, antum masuk lagi untuk melaksanakan umroh atau haji. Tapi hajinya cuma sekali, umroh biasanya. Itu bagi yang mengambil pendapat umroh itu boleh lebih dari 1 kali. Tapi saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan umroh itu sekali. Karena Nabi SAW ketika di tahun 7 Hijriah beliau pergi umroh, lalu beliau berada di Mekah selama 3 hari, beliau tidak melakukan umroh 2 kali. Beliau melakukan umroh sekali. Namun Lajnah Daimah, fatwa para ulama di Saudi mengatakan diperbolehkan umroh 2 kali karena ada alasannya. Alasan tertentu. Cuma yang menjadi masalah ini yang umroh berkali-kali ini. 4-5 kali. Jadi umroh pertama umroh dia, yang kedua umrohin ibu bapaknya, yang ketiga umrohkan tetangganya, yang keempat umrohkan pamannya, yang kelima umrohkan, semua dia masyarakat diumrohkan sama dia. Ini buat apa aja? Jadi para ulama itu khilaf dalam masalah ini. Tapi kalau dari perbuatannya Nabi, umrohnya Nabi itu cuma sekali. Cuma kalau antum berada di haram, di Ka'bah, yang paling banyak itu ya tawaf. Antum tawaf. Tawaf gitu kan. Kalau antum pingin effortnya lebih besar, tawafnya di lantai 2, pakai pakaian biasa. Jadi 2 kali lipat di bawah. Tapi kalau antum kurang kuat, ya udah di bawah, tapi harus pakai kain ihram. Tidak ada masalah, pakai aja kain ihram itu. Kan pergi tawaf. Ya, tidak ada masalah. Karena kadang-kadang para jamaah itu sering bertanya, Ustaz, apakah enggak itu dosa atau dusta itu? Enggak termasuk dusta. Karena antum pergi tawaf.
Karena antum pengen tawaf di lintasan situ. Kan syaratnya harus pakai pakaian ihram. Ya, harus pakai pakaian ihram. Pemerintah Saudi itu hanya bilang yang boleh tawaf di lintasan bawah itu orang yang menggunakan pakaian ihram. Bukan orang yang sedang melakukan umroh. Tidak pernah disebutkan seperti itu. Yang pakai pakaian ihram. Artinya mau dia dalam kondisi umroh atau non umroh, selama dia pakai pakaian ihram, dia boleh untuk masuk ke situ. Tinggal antum akalin aja. Ya mungkin kalau lagi umroh kan harus dilepas semua pakaiannya, tinggal ihram aja. Tapi kalau antum non umroh, boleh antum pakai celana di dalamnya, antum pakai singlet, tapi singlet yang ya biar tidak ketahuan sama askarnya gitu kan. Kalau ruh ya haji ruh anda, suruh keluar nanti. Nah, seperti itu. Baik. Summa tufiya fiha fi Rabiul Awal. Kemudian beliau itu wafat pada bulan Rabiul Awal, sana 11 ba'dal hijrah, pada tahun 11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal. Nah, disinilah terjadi ijma' para ulama. Jadi ulama itu sepakat bulan Rabiul Awal itu bulan meninggalnya Nabi. Ya. Dan tanggalnya itu tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 2. Itu sepakatnya. Adapun kelahirannya wallahu a'lam. Khilaf di kalangan para ulama. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab sirah itu banyak sekali perbedaan pendapat. Sehingga para ulama itu tidak memiliki satu suara dalam masalah ini. Tetapi ijma' ulama itu mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari di mana wafatnya Nabi SAW. Nabi tidak pernah menyebutkan tanggalnya. Nabi hanya beliau menyebutkan aku dilahirkan hari Senin. Hanya Nabi bilang gitu. Ya. Itu yang kedua. Kita mengetahui tentang usia beliau, tempat kelahiran beliau, hijrah beliau. Dan antum kalau mempelajari bagaimana hijrah beliau jemaah, luar biasa. Ya. Coba lihat ya, satu pelajaran yang sangat luar biasa dari hijrahnya Nabi SAW. Ketika beliau hijrah, kemudian beliau menuju selatan ke arah Jabal Thawr, naik ke Gunung Thawr itu sampai pada puncak yang tertinggi. Sudah mentok, sudah nggak ada lagi puncak yang lebih tinggi daripada itu di situ. Naik ke situ, sampai Abu Bakar pun khawatir kalau beliau ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Para ulama mengatakan pertolongan Allah itu kepada kaum muslimin biasanya itu pada titik yang paling ujungnya. Karena di situ nggak ada tempat lagi tuh. Beliau mau lari kemana coba kira-kira? Itu sudah mentok gunungnya, nggak ada. Sama seperti Musa. Musa itu nggak ada lagi mau lari kemana? Depannya sudah laut. Belakangnya itu sudah pasukannya Firaun. Tapi justru disitulah pertolongan Allah Ta'ala yang besar kepada Nabi Musa. Disuruh untuk bagaimana menghentakkan tongkatnya, maka Allah memberikan pertolongan. Maka jamaah sekalian ya, kita jangan pernah merasa bosan menunggu pertolongan Allah. Karena bisa jadi pertolongan Allah Ta'ala itu pada detik-detik terakhir. Kadang-kadang pertolongan Allah Ta'ala itu datang sama kita itu di injury time-nya. Sudah kondisi-kondisi yang sudah pada ujung, sudah kita tidak tahu lagi harus mau ngapain. Disitulah Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Tetapi di sini yang perlu diingat, jangan pernah lupa untuk terus meminta kepada Allah Ta'ala pertolongan. Terus berdoa. Kita tidak ngerti ya, kapan pertolongan itu datang. Termasuk kita berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada keluarga-keluarga kita. Jangan pernah bosan, terus doa. Antum pernah dengar kisahnya Dr. Bilal Philip itu? Ketika beliau ceritakan tentang ibunya, dia dakwakan ibunya nggak mau masuk Islam. Sampai akhirnya pada titik ibunya mau menjelang meninggal dunia baru masuk Islam. Dr. Bilal Philip yang sering datang ke Indonesia itu. Berapa kali datang kayaknya itu. Ya. Itu lulusan Madinah itu. Jurusan hadis.
Beliau cerita bagaimana orang tua beliau itu. Dia dakwakan tiap hari. Tidak pernah berhenti berharap beliau itu. Cerita beliau. Sampai pada titik di mana beliau itu orang tuanya sudah mau akhir kehidupannya. Ternyata Allah berikan hidayah. Kita tidak ngerti. Nah, dari sini berdoalah kita kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Ingat, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Inna nasrallahi qorib. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Wa kullu syai'in qoribun atin. Dan setiap sesuatu yang dekat itu pasti datang. Pasti datang. Yang penting kita bagaimana yakin gak sama Allah Ta'ala. Itu yang harus kita memotivasi diri kita. Harus bangun motivasi itu jemaah. Ya. Ini Allah Ta'ala yang memotivasi kita. Kita harus membangun motivasi itu dalam diri kita. Jangan pernah kita ragu. Sedikit pun tidak boleh ragu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Cepat atau lambat. Sama yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Cepat atau lambat mereka akan diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita yang sebagai seorang saudara kita berdoa untuk mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemenangan untuk mereka. Baik, adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Sudah.
Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad. Allahumma salatul qaim ati Muhammad wa huwa maqam mahmud alladhi Baik. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah. Kita mengetahui tentang kehidupan setelah beliau diangkat menjadi nabi. Wa hiya 23 sanah, selama 23 tahun. Faqad uhiya ilaihi walau 40 sanah, dan beliau diberikan wahyu di saat beliau berusia 40 tahun. Nah, ini ketika beliau sedang beruzlah. Beruzlah itu artinya menyendiri, jemaah. Beruzlah itu artinya menyendiri. Uzlah itu berasal dari kata azala, artinya keluar dari kebiasaan, itu namanya uzlah. Makanya kenapa disebut dengan Mu'tazilah, kelompok yang didirikan oleh Wasil bin Atha, karena dia keluar dari kebiasaan Ahlus Sunnah, makanya disebut dengan Mu'tazilah. Jadi uzlah itu antum keluar dari satu kebiasaan, ya yang itu kebiasaan, entah itu kebiasaan masyarakat, kebiasaan antum, atau antum menyendirikan antum dari masyarakat, itu namanya uzlah. Menyendiri artinya kita keluar dari satu kebiasaan, itu namanya uzlah. Ya. Kalau dalam ilmu fikih, mohon maaf ya, ilmu fikih, ketika seorang laki-laki dia berhubungan dengan istrinya, lalu dia tidak ingin mengeluarkan sperma di dalam rahim istrinya, maka dia mengeluarkan di luar, itu namanya apa? Azal. Nah, itu namanya mengeluarkan di luar kebiasaan. Paham ya maksudnya ya? Ini nyerempet fikih dikit. Ya, ini bukan porno ya, tapi memang harus dijelaskan secara fikih biar antum paham. Ya, azal itu berasal dari bahasa apa sih? Kok ada istilah azal itu? Nah, itu azal itu dikata azala. Jadi dikeluarkan dari kebiasaannya. Ya. Makanya disebut dengan al-azal. Ya. Nah, di saat beliau usia 40 tahun, dan itu adalah usia yang sangat matang secara pikiran. Hanya kalau ada usia 40 tahun belum matang pikirannya, masih suka ya apa namanya tuh push rank, bahaya itu 40 tahun nih. Oh, 40 tahun push rank ini ya. Sayangi usia antum jemaah. Nih, yang masih suka berjihad dengan 2 jempol ini mana? Sayangi usia antum habis ya Allah. Masa antum ditanya, "Fulan, kamu usia sekian ngapain?" "Ana berjihad dengan 2 jempol." Game maksudnya. Ya, biasa generasi yang X ini enggak tahu gitu. Jadi ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Ya. Ada antum generasi apa? R dah. R S T U V W X Y Z kan. Tergantung usia itu. Kalau generasi sekarang ini namanya generasi apa? Gen Z namanya, bukan Gen Z ya. Gen Z untuk nyalakan listrik itu Gen Z itu. Usia 40 tahun senangnya main slot, ya Allah jamaah, top. Haram. Judi itu.
Antum dapat fulus haram, antum kasih anak antum uang haram jemaah. Gimana anak antum mau hafal Quran, antum kasih uang haram kepada anak antum? Gimana dia mau jadi anak yang soleh-solehan, ntar antum cukoki sesuatu yang haram tiap hari? Wallahi 2000 antum dapatkan dengan antum mengayu becak, peras keringat ngayu becak jemaah ya. Atau pergi apa 20.000 antum dapat, itu lebih baik daripada 1 triliun antum kasih tapi antum dapatkan dari hasil yang haram. Tidak ada manfaatnya, nggak ada manfaat. Ya. Jangan bawa masuk bara api ke dalam rumah itu. Makanya rumah itu panas padahal AC di mana-mana. Sudah 5 PK di ruang tamu, 1 PK di dalam kamar. Setiap kamar ada AC-nya. Nggak bisa dingin-dingin. Nah itu salah satunya bisa jadi itu. Uang haram berputar dalam rumah itu. Kalau antum bawa masuk 2.000, 20.000, 100.000 tapi hasil keringat dengan cara yang halal jemaah. Hatta pakai kipas masuk angin antum. Ya. Jangan. Sayangi keluarga antum. Ini kepala rumah tangga kita. Taib. Ya, 40 tahun, usia yang sangat matang, maka diberikan wahyu kepada beliau. Ketika beliau sedang beruzlah di Gua Hiro. Nah, Gua Hiro itu hanya tempat Nabi menerima wahyu. Makanya jangan antum pergi ke sana untuk sholat, untuk doa. Itu bukan tempat mustajab. Karena banyak jamaah Indonesia ini pergi umroh, lalu diajak pergi city tour ke Gua Hiro, naik ke atas, bawa sejadah jamaah sholat. Ngapain antum sholat di sana? Siapa suruh antum sholat di sana? Para sahabat nggak pernah sholat di sana itu. Tiba-tiba kita datang sholat di sana, doa. Ya Allah. Allah jahil. Ya. Jahil. Nah, penting perhatikan masalah ini. Karena banyak kaum muslimin dari negara kita ini sangat jahil dalam masalah-masalah seperti ini. Yaitu tadi karena tabarruk itu, yang nggak ngerti tabarruk yang benar itu, pergi ke sana tulis nama fulan, kemudian hati fulana, semoga menikah tahun depan. Ya. Syirik sama Allah Ta'ala. Ya. Nah antum kalau pas pergi dapati jawaban, nasihati, cari dengan cara yang baik gitu. Wah nggak benar seperti ini, tidak pernah diajarkan. Kalau mau berdoa, ya. Kalau pingin doanya segera dikabulkan, antum bergantung di multazam itu loh. Kalau antum bisa, makanya disebut dengan multazam itu, karena tempat bergantung. Antum kan taruh tangan antum begini, makanya disebut dengan multazam. Karena multazam itu dari iltazam. Iltazam itu bergantung artinya. Kita bergantung di situ. Minta di situ untuk mau minta. Berdoa di situ, antum nangis di situ. Antum dikasih tempat enak malah cari tempat yang sulit. Sudah naiknya sulit, turunnya juga sulit. Ya. Berat antum. Top gini siapa? Naik sulit, turun sulit. Serba sulit. Sudah capek, naik turun capek. Tahu-taunya tidak diterima. Kan? Ya benar kata para ulama al-junun funun itu. Gila itu ono macamnya jemaah. Ya, kegilaan itu ono macamnya. Ya kayak gitu tuh. Subhanallah. Ya. Maka penting. Sering saya sampaikan. Seorang ketika dia pergi untuk melakukan satu ibadah ke tanah haram misalkan. Tidak cukup hanya dia mempelajari tentang manasik, tata cara umroh, tata cara. Tapi yang paling utama dia membekali dirinya dengan akidah. Karena itu yang akan merusak ibadahnya di sana. Sampai Gunung Uhud, Jabal Rumat naik. Spidol, snowman. Tulis. Itu spidol itu dibawa kemana-mana itu. Dibawa dari Indonesia aja mah. Yang permanen dibawa. Biar nggak bisa hilang. Subhanallah. Ya. Belum nanti masuk ke kuburan bakinya. Wah. Ya. Kadang-kadang ya banyak hurufat-hurufat yang kita dapati. Nanti ada cerita-cerita, sepedanya Nabi Adam, sejak kapan Nabi Adam punya sepeda?
Terus sejak kapan Nabi Adam punya sepeda? Ya, sepeda ditemukan tahun kapan? Nabi Adam tahun kapan? Subhanallah. Baik. Ya, diberikan wahyu pada usia 40 tahun. Lanjut sedikit. Ya. Nanggung soalnya ini. Yang keempat, bima kana nabiyyan wa rasula. Dengan apa beliau diutus menjadi nabi dan diutus menjadi rasul? Faqad kana nabiyyan hina nazala ilaihi qaulullahi ta'ala. Beliau diangkat jadi nabi itu ketika Allah menurunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ijma' ulama 1 sampai 5. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ijma' para ulama, tidak ada keraguan. Setelah itu ada masa di mana wahyu itu tidak turun. Para ulama mengatakan selama 3 tahun tidak turun wahyu itu. Dan selama 3 tahun itu Nabi hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari satu rumah datang ke rumah, dari satu rumah datang ke rumah. Barulah kemudian usia beliau 43 tahun, beliau menerima wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir. Dan itu tanda sebagai beliau diangkatnya beliau sebagai seorang rasul. Ada yang mengatakan Muzammil, tapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini yaitu surat Mudaththir ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan kepada umatmu. Wa rabbaka fakabbir, bertakbirlah dengan menyebut nama Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu. Ya. Warrujza fahjur, tempat-tempat ibadah dibersihkan semuanya. Ya. Dan seterusnya. Jadi disuruh untuk bangkit berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun setelah itu. Jadi 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang-terangan di Mekah. Nah 13 tahun itu fasenya hanya fase dakwah tauhid. Adapun selain tauhid yang diterima oleh Nabi SAW itu hanya ibadah sholat. Dan itu dilakukan atau terjadi pada tahun keberapa kenabian? Tahun keberapa? Ada yang tahu? Pada tahun ke-10 kenabian. Jadi tahun ke-10 kenabian Nabi SAW menerima perintah sholat. Dan hanya itu tok. Hanya itu saja. Baru kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, sisa syariat itu diturunkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqama alaihi salatu wassalam fa anzara wa qama bi amrillah. Maka ketika ayat ini turun, beliau pun bangkit untuk berdakwah secara terang-terangan, menyampaikan kepada umat. Mulailah dari situ beliau disiksa segala macam, beliau pergi ke Taif, kemudian para sahabat hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Hijrah Habasyah pertama, hijrah Habasyah kedua, kemudian Nabi pergi ke Taif. Ya jalan kaki sepulangnya dari Taif karena orang-orang Taif tidak menerima beliau. Beliau mampir di masjid. Satu masjid sebelum masuk ke kota Mekah. Antum tahu masjidnya apa? Masjid apa? Masjid Jin namanya. Itu ada tuh. Ya, di seputar dekat dengan sebelum masuk ke Mekah itu ada Masjid Jin. Nabi sholat di situ. Disebutkan dalam riwayat, ya ketika Nabi sholat, maka para jin itu ada yang ikut sholat bersama Nabi SAW. Itu sebagai hiburan buat Nabi SAW. Ya, bahwasanya kalau manusia tidak menerima, ada para jin yang akan menerima dakwah beliau. Nah kita mengambil pelajaran dari situ. Andai kata ketika kita sampaikan dakwah ini kepada keluarga, tidak usah khawatir. Ya, ketika mereka tidak menerima, tugas kita sudah selesai. Tinggal kita berdoa supaya mereka mendapatkan hidayah, karena hidayah itu di tangan Allah, hidayah tangan Allah. Jemaah, antum tidak bisa paksa orang. Ya. Tidak bisa paksa orang untuk menjadikan orang itu mengikuti antum, tidak bisa. Tapi Allah yang menjadikan hati-hati mereka itu untuk condong kepada kebenaran itu. Maka doakan mereka. Yang bisa kita lakukan usaha, dakwah, doa sudah. Tidak bisa kita paksa. Ya, jangan nanti baru pertama didakwakan, kemudian tidak mau ngikuti, langsung antum katakan kepada keluarga antum, oh tidak mau ngikut saya nih, neraka tempatmu itu, jahanam.
Akhi, jangan ngerusak dakwah ini. Dakwah ini disampaikan dengan cara lembut, ya, dengan cara yang terbaik, dengan akhlak. Ya, antum pandang orang itu dengan pandangan rahmat. Orang jahil, ya, orang jahil. Kita kalau meneladani perjalanan sirah Nabi ketika di Taif itu, kita akan mendapati banyak sekali pelajaran dari sikap Nabi SAW ketika menghadapi orang-orang Taif yang tidak mau menerima dakwah beliau. Nah, ini yang kadang-kadang kita luput. Taib. Sedikit lagi. Wal farqu bainar rasul wan nabi. Adapun perbedaan antara rasul dengan nabi, kama yuqalu ahlul ilmi, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, annan nabiyya huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Nabi itu diberikan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Artinya kalau mau menyampaikan silakan gitu loh, tapi tidak diperintahkan secara bahasanya. Tidak diperintahkan secara khusus gitu. Ya, tidak menjadi suatu kewajiban untuk disampaikan. War rasul, adapun rasul, man auhallahu ilaihi bi syar'in, yaitu yang Allah berikan wahyu kepada mereka dengan satu syariat, wa umira bi tablighihi, dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya, wal amali bihi, dan mengamalkan syariat tersebut. Fakullu rasulun nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasula. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Ya, tidak semua nabi itu rasul. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Tetapi kalau rasul, maka mereka diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk poin yang kelima kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Tapi kita akhiri jamaah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.